Oke, sudah saya record. Jadi gini, di minggu yang sekarang, kalau minggu lalu kan kita baru mencoba variabel ya, proses ngitung, nyetak, input, begitu ya. Operator-operator dasar sudah kita coba di minggu yang lalu. Dan di minggu yang sekarang kita akan mencoba masuk ke pencabangan. Pencabangan itu berarti if, ya saudara ya. Kan materi terakhirnya sudah sampai if di algoritmanya. Ya, sudah sampai if. Saya belum masuk ke perulangan. Tadinya saya mau masuk ke perulangan, cuma takutnya terlalu banyak nanti materi di UTS-nya. Jadi perulangan kita akan break di after UTS gitu ya, perulangan. Ada while, ada for. Ya, cukup menarik ya nanti perulangan karena itu banyak latihan, banyak logika yang harus dilatih supaya Anda paham betul bagaimana proses perulangan. Ya, secara umum kemudian nanti kita translasikan ya, ditranslate ke Python ya, karena kita makainya Python. Nah, kalau Anda melihat tentang pencabangan, ya pencabangan itu kan sifatnya apa? Sifatnya adalah digunakan kalau dalam simbol flowchart itu simbolnya decision gitu ya, kayak layangan itu ya, saudara ya. Nah, itu dipakai untuk apa? Dipakai untuk memilih gitu, melakukan pemilihan. Nah, di dalam materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu if dimulai dari if yang biasa. Ya, if yang biasa. Artinya dia mengerjakan satu proses kalau kondisi terpenuhi. Kalau kondisi tidak terpenuhi, dia tidak mengerjakan proses apapun. Ya, waktu itu saya ilustrasikan dengan pintu tertutup, kemudian Anda scan kode pintu untuk pembukanya, kalau scan tidak cocok, pintu tetap tertutup. Logikanya seperti itu. Jadi ada kondisi awal. Begitu ya. Katakanlah nilai diskon awalnya 0. Kalau Anda pembelian minimal 10, berarti diskonnya misalkan 10% dari yang harus Anda bayarkan. Ya, kalau jumlah pembeliannya di bawah 10, diskonnya tetap 0. Itu sama dengan ilustrasi pintu tertutup, begitu ya. Jadi tidak ada else. Nah, if yang kedua, masih ingat? If dengan else ya. If dengan else, artinya ada berapa pilihan? Kalau if tanpa else kan satu pilihan ya. Satu pilihan saja. Dia mengerjakan kalau kondisinya bernilai true. Bernilai benar. Nah, kalau dua pilihan, berarti apa? If dengan else, begitu ya. If dengan else. Lalu minggu lalu udah kita coba tuh di flowchart ya, di jawaban-jawaban yang sudah kita bahas sempat di bagian pertama kan bagaimana sih cara nulis kalau ada ya Anda bikin A B C D begitu ya. Dari nilai ya, gitu kan. Itu juga itu sama ya. Jadi minimal ada dua pilihan, Anda baru pakai else. Nah, kemudian ada apa? Ada nested if. Jadi if itu ada tiga ya, ada if yang tanpa else, if dengan else, lalu nested if. If banyak. Kayak kemarin Anda mencari huruf A, B, C dari nilai begitu ya. Contohnya juga nanti ada dalam materi hari ini. Itu Anda menggunakan apa? If, else if. Betul ya? If, else if. Nah, kalau di dalam di dalam Python itu nanti namanya elif, ya istilahnya elif istilahnya. Jadi sesuai dengan skripnya. Jadi ada tiga macam ya. Nah, tiga macam ini yang nanti kita akan coba lihat di materi pertemuan hari ini. Oke ya, saya akan langsung share saja, langsung share materinya. Nanti kita bolak-balik menuju ke menu modus online ya, saudara ya. Jadi nanti tinggal dicoba gitu, tinggal dicoba oleh Anda ya. Kalau ya ada latihan nanti di akhir ya. Tuh latihannya tuh udah kelihatan di layar Anda. Gampang apa susah latihannya? Ya, mudah ya. Gampang apa susah latihannya? Mudah gitu kan, yang gampang aja jawabannya mudah. Oke, kita coba lihat ya. Kita coba lihat pertemuan minggu yang ke-7. Kalau yang sudah download materinya sudah saya PDF-kan. Ya, silakan nanti dibaca, dicoba begitu ya. Intinya dicoba sebetulnya. Kalau tanpa mencoba ya tentunya Anda tidak akan melihat hasilnya. Pemilihan ya, pemilihan. Oke, pengantar dulu ya. Secara cepat saja pengantarnya. Jadi pemilihan itu kalau dalam flow program
itu ada pencabangan. Nah, kenapa dia dikatakan pencabangan? Ya, karena dalam flowchart-nya itu bercabang nantinya. Ya, contoh yang paling mudah adalah Anda pergi ke kampus jika tidak hujan. Anda pergi ke kampus jika tidak hujan. Dan Anda tidak pergi ke kampus jika hujan. Ya, dua hal yang berlawanan. Yang satu, Anda pergi ke kampus jika tidak hujan. Kemudian Anda tidak pergi ke kampus jika hujan. Oke. Statement yang Anda buat di atas, yang kita lihat di atas di statement yang pertama, bisa kita ubah. Polanya adalah dengan menuliskan apa? Jika tidak hujan, maka pergi ke kampus. Betul ya? Kondisinya adalah jika tidak hujan, jikanya saya taruh di depan nih, jikanya. Kan kalau statement if kan if-nya di depan. Ya, if-nya di depan. Oke ya? Jika tidak hujan, maka then, nah gitu kan. Ya, if then, maka pergi ke kampus. Saya bisa balik ini dengan mengkondisikan jika hujan, maka tidak pergi ke kampus. Dua statement ini, ya, dua pernyataan ini mempunyai maksud yang sama. Artinya kalau hujan saya nggak ke kampus, kalau nggak hujan saya ke kampus. Betul ya? Paham ya? Artinya dalam decision kan saya bisa menuliskan apa? Jika hujan, maka bagaimana? Jika tidak hujan, maka bagaimana? Betul ya? Selalu ada yes dan no dalam decision symbol. Dan hanya satu yang dikerjakan, yaitu kalau apa? Kondisinya true. Ya, betul ya. Kalau kondisinya true, kalau kondisinya tidak true ya false, ya dia tidak akan mengerjakan. Nah, ini yang dimaksud dengan pencabangan. Jadi sekalipun nantinya ada dua pilihan, kita nggak harus mengikuti semua alurnya. Alur mana yang dipilih nanti dalam flow-nya? Oke ya, cukup jelas ya sini ya. Jika, maka. If, then. Nah, di dalam flowchart, ya, kenapa disebut dengan pencabangan? Karena penulisannya begini, jika, maka. Maka ini sebuah proses. Artinya kalau kita bikin satu decision symbol, ya, ada proses yang dikerjakan, apakah proses yang memenuhi atau proses yang tidak memenuhi kondisi ini. Pak, bagaimana kalau tidak itu tidak mengerjakan proses apa-apa? Ada kondisi awal yang sudah kita tetapkan. Tadi, pintu tertutup, diskon bernilai 0. Betul ya? Keterangan lulus atau keterangan tidak lulus. Artinya sudah ada kondisi awalnya yang disimpan. Baik. Udah? Pencabangan ini mampu membuat program berpikir dan menentukan tindakannya, action-nya tuh, what next-nya. Logiknya bagaimana, kondisinya bagaimana. Itu kira-kira yang ada dalam proses pencabangan. Jelas ya? Sampai di flowchart ini. Baik, next. Sekarang kita akan coba melihat struktur pencabangan if. Struktur pencabangan if. Struktur pencabangan if ini digunakan saat terdapat satu keputusan. Ada noise, tolong siapa Fajar di unmute dulu. Ya, oke, terima kasih Jar ya. Baik, struktur pencabangan if. Pencabangan if digunakan saat terdapat satu pilihan keputusan. Satu pilihan keputusan ya, saudara, betul ya? Oke. Contoh kalau kita melihat flowchart berikut ini. Ada proses ujian, kemudian ditanya nih, lulus nggak? Lulus nggak? Ya, ada yang harus diikuti di sini. Kalau dia lulus, ujiannya naik kelas. Kalau tidak lulus, ikut remedial, tetap naik kelas, saudara. Betul ya? Tetap naik kelas. Betul? Oke. Saya bisa ganti ini sebetulnya tanpa proses naik kelas dengan cara bagaimana? Dengan cara
Gimana kira-kira? Saya taruh dulu naik kelasnya ke dalam satu variabel keterangan. Nah, gitu ya. Keterangan dalam simbol preparation tuh, saudara, yang segi berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, segi 6 tuh preparation ya. Taruh dulu keterangan naik kelas. Ya, lalu Anda tanya dulu nih, ujiannya lulus nggak? Ya, kalau ujiannya lulus, nggak ada yang dikerjakan, kan betul, saudara ya? Karena udah naik kelas di atasnya. Nah, kalau ujian yang tidak lulus inilah yang nanti ikut remedial. Proses naik kelasnya nggak ada. Pokoknya ikut remedial aja. Ya, lah ini bisa diubah sedemikian rupa. Gampangnya seperti itu. Gampang ya? Ini satu proses, satu pilihan. Oke, next lagi. Nah, ya, sekarang penulisan di Python-nya seperti apa? Penulisan di Python-nya barangkali ada yang sudah melihat-lihat, saudara ya, coba browsing-browsing tentang Python. Oh, ketemu nih, waduh menarik juga, udah mulai tertarik ya dengan pemrograman, mulai dicoba-coba, mulai ketemu dengan yang namanya Python. Ya, silakan gitu kan, nggak ada masalah ya, bagus juga untuk Anda mencoba melatih logiknya. Bentuknya gampang nih bentuknya, cuma if kondisi titik 2, hati-hati ada titik 2-nya. Saya ulangi lagi ya, if kondisi titik 2. Ingat kondisi itu dituliskan dengan bantuan apa? Operator relasional. Operator relasional. Apa aja tuh operator relasional tuh? Ada yang tahu nggak operator relasional? Tok, ada beberapa ada, sebutkan. 5 ada, 5 operator relasional apa aja? Kalau nggak pakai operator relasional nggak bisa. Ada yang tahu apa aja operator relasional, Sob? Siapa yang mau jawab? Apa aja? Silakan. Apa aja? Operator relasional. Ayo. Apa aja? Sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, itu operator relasional. Betul ya? Yang namanya relasi itu untuk menghubungkan dua pihak, membandingkan dua variabel. Gitu ya. Apakah umurnya lebih dari sama dengan 18? Apakah ujiannya lulus? Apakah nilainya lebih dari sekian? Kan kita butuh operator karakter yang dijadikan operator. Jelas ya? Oke, nah hati-hati penggunaan sama dengan di dalam Python itu dituliskan dengan double sama dengan. Jadi kalau yang lainnya sih enggak ya, kurang dari lebih dari ya. Kalau tidak, kalau sama dengan itu dituliskan dengan double sama dengan dituliskannya. Untuk membedakan dia dengan variabel. Jadi kalau di dalam apa namanya, di dalam statement ini penggalan ya, ini penggalan. Kalau Anda coba ini nggak terjadi apa-apa di Python-nya ya. If lulus sama dengan tidak titik 2. Hati-hati. Dah dikasih space atau tab satu kali waktu Anda nulisnya. Kalau nggak jalan. Rada rewel juga nih Python ya. Dah, kita menggunakan operator relasi sama dengan untuk membandingkan isi variabel lulus, sedangkan tanda titik 2 adalah tanda memulai blok kode if. Ingat, if itu ada kondisi yang diuji dan ada proses yang dikerjakan kalau kondisinya terpenuhi. 11 ya, saya ulangi. If itu ada kondisi yang diuji dan ada proses yang dikerjakan kalau kondisi terpenuhi. Nah, sekarang kondisi yang diuji apa? Ada yang tahu nggak? Kondisi yang diujinya apa nih dalam contoh ini nih? Apa sih yang diuji dalam kondisi itu? Ya, ada yang mau jawab? Apa kondisi yang diuji? Dalam if lulus sama dengan petik tidak titik 2. Ini yang diuji apa? Berisi apa kondisinya? Apa yang diuji di situ? Ada yang tahu? Lulus, Pak. Hah? Apa? Lulus. Isi variabel lulus.
isi variabel lulus. Variabel lulusnya ditanya apakah isinya tidak. Betul ya? Apakah isinya tidak? Kalau isi variabel lulusnya berisi tidak, cetak. Kamu harus ikut remedi. Diremed gitu loh. Jelas ya? Betul nggak? Sama aja kalau gini, if lulus sama dengan ya, then apa? Kamu tidak ikut remedi. Nah, kan gitu kalau dibalik. Jadi yang diuji adalah variabel lulus, isi variabel lulusnya itu yang diuji. Oke ya, ini yang saya kasih warna orange ya dengan tulisan putih ya. Penulisan blok if harus diberikan indentasi tab atau space 2 kali. Kalau tab 1 kali, kalau space 2 kali aja cukup. Ya, jadi ada menjoroknya. Kalau enggak dia enggak akan dianggap sebagai blok if dan titik 2-nya harus ada. Ini ada 2 contoh yang saya berikan, contoh penulisan yang salah, contoh penulisan yang benar. Baik, sampai sini jelas ya? Cukup jelas ya? Oke, ya next. Cukup jelas lah, mudah-mudahan dibikin jelas aja. Contoh program. Contoh program. Ya, ini ntar dicoba ya, saudara ya. Ntar dicoba nih, saya hanya menjelaskan saja. Nanti silakan dicoba masing-masing. Oke, penggalan ini hasilnya di bawah contohnya tuh. Oke, saya taruh satu variabel. Dan variabel ini akan diisi melalui apa nih? Pertanyaan, apakah kamu lulus ya atau tidak? Petik input. Berarti apa ini nantinya? Kita harus melakukan apa? Harus, kalau ada statement input, harus apa? Oke, data. keyboard. Iya, tuh di bawah tuh. Diisi, kudu diisi. Tuh, yang saya kasih kotak merah. Ini contoh. Ya, yang saya kasih kotak merah. Tidak. Kalau dijawab dengan tidak, dia nyetak. Kamu harus ikut ujian. Kalau pertanyaannya dijawab tidak. Kalau pertanyaannya dijawab ya, apa yang terjadi? Ya. Kalau dijawab tidak kan nyetak nih dia, kamu harus ikut remedi gitu ya. Gitu kan? Ngulang gitu kan? Ya, if lulus sama dengan tidak, kamu harus lebih rajin. Nah, gitu. Ganti aja tulisannya. Ya, if lulus tidak, print kamu harus bangun pagi. Oh, gitu kan. Gitu kan ya? Kalau diisi ya apa yang terjadi? Anda lihat Nggak ada proses. Nggak ada proses. Tidak ada proses apapun. Kosong aja. Blank. Karena saya nggak pakai else. Oh, itu maksudnya. Ini if tanpa else. Gampang ya? Oh, di bawah tuh tidak ada proses apa. Tinggal dicoba ya. Oke, nyambung terus, saudara. Masih banyak soalnya nih. Ada 19 slide. Oke, ya. Perhatikan ini. Udah? Dilihat dulu ya, dilihat dulu. Program ngecek bonus dan diskon, wih, gitu ya. Total underscore belanja sama dengan eval, input total belanja, berapa total belanjanya ya. Sudah? Oke, berarti total belanja itu diisi dari mana? Dari input. Dari keyboard. Ah ya, dari keyboard. Jadi kalau program ini dijalankan nih, saudara ya, bayangkan ya, lihat sampai ke bawah, satu-satu nih, kalau program dijalankan berarti apa? Total belanja titik 2 RP. Apa yang harus kita lakukan? Kita isi. Kita isi, saudara. Betul ya? Kan kita isi. Ingat, variabel di dalam Python akan selalu dianggap sebagai string, sekalipun berisi dengan bilangan. Ya, minggu lalu kita bahas nih. Salah satu cara supaya variabel itu menjadi numerik adalah dengan menambahkan eval. Di depan inputnya tambah eval. Ada yang pakai int, integer, boleh, sama aja, saudara. Ada contohnya saya kasih nanti yang pakai integer.
Ya kan? Eval ya, betul ya? Ah, eval. Ini total belanja. Sama dengan eval. Oke, berarti total belanjanya ini bertipe apa? Bertipe number. Setelah dia dapat, kenapa? Karena ada eval. Keterangan ya, tanda pagar, ingat, tanda pagar atau pakai tanda apa? Petik, 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 3 kali, tulisan, 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 ditutup lagi, petik, petik, petik. Masih ingat keterangan ya? Oke, minggu lalu semua nih materinya. Harus Anda pahami dulu. Yang minggu lalu belum paham, dibaca lagi. Dilihat lagi videonya, pahami lagi, dicoba lagi. Ya. Oke, lalu bayar sama dengan total belanja. Bayar sama dengan total belanja. Sebetulnya, ya sebetulnya bayar sama dengan total belanja ini sebetulnya mah tidak harus diberikan di sini. Tapi sengaja saya berikan di sini nih, saudara. Ya, sengaja saya berikan di sini. Pertanyaannya, bayar ini tipenya apa variabelnya? Ayo, apa tipenya variabelnya? Ayo, tipenya apa? String apa numerik? Tipenya bayar nih. Kan isinya total belanja nih, isinya. Apa nih bayarnya? Numerik, Pak. Numerik. Kenapa numerik? Karena total belanjanya sudah dievalkan, saudara. Tuh, ya, karena si total belanjanya sudah dievalkan. Kalau, hati-hati nih, kalau evalnya dibuang. Ini nggak ada eval di total belanja. Jalan nggak program? Jangan lihat ke bawahnya dulu. Bisa diisi nggak kalau evalnya dibuang? Ayo, mikir kan, saudara ya. Awas, ini belum UTS nih. Belum UTS ya. Bisa nggak kalau evalnya dibuang langsung input total belanja? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa diisi nggak total belanjanya? Dari keyboard? Bisa, Pak. Bisa. Bisa diisi. Apa yang perlu Anda revisi di bagian bawahnya? Ini nggak bisa cuma ngilangin eval terus jalan. Ini error kalau dijalanin, kalau evalnya dibuang. Error semua pasti. Ya. Apa yang harus Anda lakukan? Hah? Kalau evalnya dibuang tuh, saudara. Kasih tipe data di sebelum total belanja, Pak. Di mana? Di sebelah mana? Yang bayar sama dengan Nah, bayar sama dengan integer atau gitu. Integer total belanja. Good. Ya. Cakep bener jawabannya nih. Bayar sama dengan INT dalam kurung total belanja. Lah, buang evalnya sama Anda. Artinya, bayarlah yang dipakai sebagai variabel untuk mengolah si total belanja ini. Total belanjanya otomatis, apa namanya? Jadi, integer. Tapi di dalam apa? Di dalam bayar. Hati-hati. Di dalam bayar, total belanjanya sendiri masih apa? Masih string. Saudara, betul nggak? Kalau saya kasih nih, bayar sama dengan INT dalam kurung total belanja. Total belanjanya berubah jadi integer nggak sebetulnya? Enggak. Enggak rubah jadi integer. Kecuali Anda kasih INT-nya di depan eval ini nih. Ini otomatis bayarnya jadi numerik, integer. Kenapa? Karena total bayarnya, total belanjanya udah diintegerkan, dievalkan di awal. Paham ya? Hati-hati. Terus dihitung nih, ini if-nya, perhatikan. If total belanja lebih dari 100.000, titik 2. Print. Cuma nyetak aja. Kamu mendapatkan bonus minuman dingin. Nyetak. Dan diskon 5%. Keterangan aja. Terus hitung. Dihitung di dalamnya. Ya, ini masih apa? Masih bagian dari if. Kenapa? Karena ditulisnya menjorok ke tengah. Kalau Anda tuliskan dia sejajar, ini udah di luar if. Jelas ya, saudara ya? Hati-hati nih. Nih, ini sejajar nih.
Ini masih dalam if. Ya, rada bingungnya di Python tuh karena nggak ada end if. Kalau di Pascal ada end if. Itu enaknya Pascal. Jadi kita tahu ya penutup if-nya di mana gitu. Karena ada end if. Kalau di Python nggak ada end if. Jadi kita kudu teliti bener nih. Betul ya? Diskon sama dengan total belanja dikali 5/100. Ini keterangan ya. Komentar 5%. Maksudnya 5/100 teh 5% gitu. Terus bayar sama dengan total belanja dikurangi diskon. Bayarnya diisi lagi dengan total belanja dikurangi diskon. Jadi sebetulnya kalau di baris 7 ini di-delete sama Anda, ini nggak memberikan pengaruh apa-apa. Ya, saudara ya. Ini nih sengaja saya nggak hilangkan gitu loh. Karena sebelumnya apa? Ini ada int-nya, integernya. Ini biar Anda berpikir dulu. Ini kalau kita delete kan nggak terjadi apa-apa. Ada bayar mah nggak diolah, diolahnya di bawah. Ya, total belanja udah integer, udah eval, saudara. Betul ya? Jadi ini teh ngegantung gitu kan. Kalau di delete juga nggak apa-apa. Coba aja nanti Anda delete. Baris ke-7 tuh di delete sama Anda. Udah ya? Udah ngitung nih. Oke, jadi diskonnya ketemu, bayarnya ketemu. Betul. Total belanja nggak usah diapa-apain. Dia sudah integer dari awal tuh. Dari eval ini nih, saudara. Gitu. Terus, cetak struk. Print. Total yang harus dibayar ya. Awas ya, ini apa? Ini adalah format variabel. Pakai format juga bisa. Persen, S, petik di sini, lalu persen bayar. Ini maksudnya persen S itu string. Ini nih, ini string nih. Ya, yang ini variabelnya. Ikutin aja, saudara ya. Nanti tolong Anda lihat di proses pencetakan. Apa yang bisa diganti dalam proses ini bisa diganti. Bisa pakai format tuh, saudara ya. Format titik ya. Coba Anda lihat. Ya. Terima kasih sudah berbelanja. Datang lagi ya. Udah selesai. Anda hanya ngisi di sini saja. Berapa total belanjanya? 50.000. Ya, 50.000 nggak ada keterangan ini nih. Nggak ada keterangan kamu mendapat diskon, bonus, nggak ada. Jadi if-nya hanya untuk mencetak 2 baris kalimat ini kalau nilai belanjanya lebih dari 100.000. Paham di contoh ini, saudara? Ya, tinggal dikerjakan ya. Kalau mau dimodif sama Anda boleh. Gitu. Diskonnya dibedakan itu ya. Kalau yang lebih dari 100 bagaimana ya, kalau yang 100 sampai 150 bagaimana gitu kan bisa ya. Nah, nanti dicoba, saudara ya. Dicoba ada latihan gitu maksudnya. Ntar ada latihannya. Baik, sampai contoh ini cukup jelas. Ada yang mau ditanyakan dulu? Paham ya? Oh, ini kelihatan banyak tuh karena banyak komentar aja. Kalau nggak banyak komentar sih. Tapi komentar perlu dituliskan supaya Anda paham bagian-bagian dari sebuah list program ya. Gitu. Kadang-kadang ada yang wah nggak pakai komentar ya, silakan. Kalau udah terbiasa sih nggak apa-apa. Tapi ini sebetulnya untuk memudahkan kita melihat ini bagian apa ya dalam program. Baik, next ya. Ini hasil eksekusinya tuh ya, hasil eksekusinya kayak begini ya. Coba ntar mirip nggak kayak begini gitu kan? Coba ya. Baik, next ya. Ini mah tinggal dicoba ya, untuk pembuktiannya dicoba aja. Yang berikutnya ada else. Yang berikutnya ada else. Ya, nanti bentar kita akan break terus nanti login lagi ya, masuk lagi. Ini karena udah beberapa, saya jelasin dulu aja. Struktur pencabangan if else di Python. Awas kalau if else di Python ini boleh tidaknya boleh ke bawah ya, saudara ya. Awas di flowchart ini nih. Bukan berarti tidaknya nggak boleh di sebelah kiri. Enggak, yang penting ada keterangannya. Yang penting ada keterangannya. Ya, boleh kanan kiri, boleh kanan bawah, boleh kiri bawah, bebas kalau di flowchart sih. Yang penting ada keterangannya. Oke, input umur ya. Masukin umur, terus ditanya. Ya, umur sama dengan apa? Input ya, umur, masukkan umur. Gitu ya. Oke, terus if ya. Apakah umurnya lebih dari sama dengan 18?
Kalau ya, bagaimana? Kalau tidak, bagaimana? Gampang. Gampang kan? Tinggal nambah apa? Else. Ya, nambah else. Kalau ya, boleh membuat SIM. Kalau tidak, tidak boleh membuat SIM. Praktikan flowchart-nya gampang, paham ya? Selesai. Selesai. Satu yang dikerjakan dari dua ini. Apakah kotak yang tidak boleh buat SIM ataukah kotak yang boleh membuat SIM prosesnya. Berdasarkan kondisi. Kondisinya akan melihat inputnya. Oke, gampang ya. Sekarang kita coba lihat penggalanya. Oke, yang pertama ini berdasarkan flowchart. Yang ini nih, ini berdasarkan flowchart. Masukin umur sama dengan eval input. Paham ya? Gampang kan? Oke. Udah? Kalau nggak pengen pakai nggak pengen pakai eval, kasih INT di sini. INT umur. Di depannya umur juga boleh, sebetulnya sih sama aja ya. If umur lebih dari sama dengan 18, titik 2. Titik 2 itu kalau di Pascal, then. Di Python cukup titik 2. Sejajar, awas, ini print. Else-nya di bawah if, ini print. Nah ya, else juga pakai titik 2, hati-hati saudara. Artinya mana yang ada dalam jalur else? Paham yang sebelah kiri ya? Oke. Pahami dulu yang sebelah kirinya. Gampang kan? Masukin umur. Ya. Kalau Anda masukin 20. Apa yang muncul? Kamu boleh membuat SIM. Kalau Anda masukin 17. Apa yang muncul? Kamu belum boleh membuat SIM. Oke ya, baik. Ini kita sampai di slide ke-10. Slide ke-10 ya. Kita break dulu. Kita break dulu, saudara. Supaya nanti bisa nyambung lagi ya. Oke, kita break dulu. Thank you. Terus masuk lagi ya. Oke, sudah record. Oke, saya kasih nilai awal password. Contoh 2, harimau 1, 2, 3. Wah, gitu ya. Lalu saya kasih nilai awal password input. 2 variabel sama dengan belalang 456. Lalu saya if nih, saya if. If password sama dengan password input, maka selamat Anda berhasil login. Kalau password tidak sama dengan password input, berarti else, print. Maaf, password Anda salah. Contoh 2 kalau dieksekusi hasilnya apa? Yang contoh 2. Kalau contoh 1 kan ada pertanyaan dulu ya. Berapa umur kamu gitu kan ditanya dulu tuh. Oke, kalau yang contoh contoh 2 bagaimana prosesnya? Hasilnya tuh seperti apa hasilnya? Oke, silakan. Ada yang berpendapat? Maaf, password Anda salah, Pak. Maaf, password Anda salah. Apa yang terjadi? Karena isi password dan password input nggak sama. Dia mengerjakan else-nya, saudara. Betul ya? Set, lari ke bawah, ke yang warna orange. Perbaiki contoh 2 dengan memasukkan password-nya melalui keyboard. Wah, itu ya. Jadi apa? Password input-nya sama dengan input masukkan password gitu ya. Ditambahin itu ya, saya ulangi. Ini kan Anda nggak nginput apapun di contoh 2. Betul ya? Contoh 2 itu udah ada nilainya semua. Variabel password ada nilainya, password input juga sudah ada nilainya. Oke ya, direvisi sedikit, dikutak-katik sedikit supaya password inputnya itu diisi melalui keyboard. Paham ya? Jadi kalau nanti Anda nyoba passwordnya salah, ini kita belum pengulangan. Sebetulnya sih kalau udah ada pengulangan enak tuh. Anda dikasih ngisi berapa kali? Dikasih ngisi 3 kali. Kalau 3 kali maaf, kesempatan mengisi sudah habis. Wah gitu ya. Kalau udah masuk pengulangan ke situ tuh. Ini saya kan belum jelasin pengulangan. Jadi sekali jalan aja nggak apa-apa. Yang penting prosesnya benar. Paham ya? Di yang contoh 2?
lengkapi dengan input. Tuh, perbaiki contoh 2 dengan masukkan passwordnya melalui keyboard. Nah, dari kesimpulan 2 ini, jika statement yang Anda berikan false, maka kode pada if statement nggak dieksekusi. Ya. Nah, contoh tadi if yang pertama tuh, saudara ya, kalau false nggak dieksekusi, nggak terjadi apapun. Tapi kalau Anda pengen bikin statement walaupun nilainya false, ada kode eksekusi, menggunakan apa nih? If dan else. Ya. Jadi kalau kita lihat kesimpulan yang dari sini nih, saudara ya, yang dari sini nih kesimpulannya, gitu kan? Ini ya, betul ya. Kalau lulus, kalau ya proses naik kelas. Artinya apa? Nggak mengerjakan apa-apa nih. Jika maka. Sedangkan kalau dalam else, ya pencabangan dengan else, otomatis ada yang dikerjakan. Prosesnya 2, kita lihat. Kalau false bagaimana, kalau true bagaimana. Tadi contohnya dari 2 contoh yang sudah kita bahas. Baik. Sudah? Kalau sudah, sekarang kita akan coba lagi. Ya, coba lagi dengan bagian terakhir nih. If, elif, else. Ya, if, elif, else. Kalau di dalam apa namanya? Di dalam algoritma kan kita nulisnya else if ya. Else ada if lagi ya. Kalau algoritma, tapi kalau Anda sudah menggunakan Python, ya bisa dihilangkan tuh, saudara ya, else-nya. Jadi elif pakainya. Oke, perhatikan dulu. Ini gampang kok contohnya. Pencabangan if, elif, else itu digunakan jika terdapat lebih dari 2 keputusan, 2 pilihan. Kalau pilihannya cuma lulus gagal 2 pilihan ya, diterima tidak diterima 2 pilihan. Bilangan ganjil, bilangan genap 2 pilihan. Betul saudara ya? Oke, ini 2 pilihan. Nah, kalau lebih dari 2 pilihan bagaimana? Harus menggunakan if, elif, else. Kondisinya dituliskan yang pertama if, kondisi 1 titik 2, pernyataan 1. Berikutnya elif, 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 silakan. Ya, sampai tinggal 1 pilihan yang Anda letakkan setelah else titik 2. Artinya yang di posisi else tidak perlu ada kondisi karena kan nggak ada kata if. 12 ya, saudara ya, sampai di sini. Oke. Baik, ya. Nah, sekarang kita akan coba nih ya, kita akan coba bagaimana kalau kita melakukan proses membuat contohnya gitu ya. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya kita lihat ya. Contohnya kita lihat. Oke. Perhatikan flowchart berikut. Ini kayak contoh yang kemarin kita bahas ya, saudara ya. Kayak contoh yang kemarin kita bahas nih. Yang contoh apa? Anda bikin huruf tuh A, B, C ya dari nilai. Oke, perhatikan. Saya nginput nilai. Bayangkan ya. Nilai sama dengan input masukkan nilai. Pakai eval ya. Eval masukkan nilai itu pakai integer gitu ya, bebas. Terus di if nih sama Anda nih. Ya. If nilai lebih dari sama dengan 90.2, grade sama dengan A. Taruh aja grade-nya variabel. Terus elif. Yang dielifkan yang mana aja yang dielifkan? Yang dielif ini ya. Elif. Terus 70 masih elif. 60 elif. 50 elif. Terus ya, awas, ini salah tulis nih. Ini salah tulis. Ini berapa nih? 40 ya? Oh, 90. 40. Ya, diedit. Sorry. 40 ya. 90, 70, 60, 50, 40. Ya, saya main kopas B nih, jadi nggak keedit. 40 ya.
D, ini else. Nah, kalau else apa? Ya wis E gitu. Cetak grade-nya. Ya, betul ya? Nah, ini flowchart nih. Satu if, 1, 2, 3, 4, 5 elif, 1 else. Ini komposisinya. Cukup jelas? 1 input, gampang aja. Pak, saya pengen tambahin nama dong, Pak. Ya, biar saya bisa masukin nama, boleh. Silakan ya. Nama sama dengan input, bla 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 masukin. Silakan ya, bebas aja sudah. Ya, bebas. Oke? Udah? Udah masuk ya? Nah, sekarang programnya kayak apa? Programnya. Nih contoh program. Perhatikan oleh Anda. Itu contoh programnya tuh. Kelihatan? Nilai. Oh ya, saya ganti ya. INT. Wah, INT. Jadi nilai ini udah integer gitu kan. Diganti eval boleh nggak Pak? Boleh. Ya, sama aja. Inputkan nilaimu, masukin. If nilai lebih 90.2 grade. Kopas-kopas aja ini mah. Nanti kalau bikin cepet. Bikin kopas gitu kan. Ya, 90 ini A, 80 B plus, B, C plus, C, D. Ya, langsung nih. Terus E terakhir. Udah print grade. Perhatikan ya, ini format ya. Ini format. Ya, kalau tadi kan dia orang pakai S ya. Contohnya pakai S, titik. Ya, yang pakai persen. Oke, ini titik format grade. Kalau lupa, lihat lagi di contoh yang minggu lalu yang sudah saya jelasin perihal pencetakan tuh. Ya, yang mencetak. Sampai sini cukup jelas bagian ini. Kalau mau nambahin nama, tambahin ya. Oke. Baik. Udah oke nih. Nah, berikutnya ya. Bisa ya? Tambahin. Nah, contoh kasus 2. Mas ya, ini contoh kasus 2 rada lengkap sedikit. Ya, lengkap. Kalau kita pengen bikin IPK, saudara. IPK ya. Kalau Anda pengen bikin IPK gimana? Kalau saya mau tahu IPK berarti kita perlu masukin, bisa nggak Anda bikin aplikasi untuk ngitung, saya stop share dulu ya. Bisa nggak Anda bikin aplikasi untuk ngitung IPK Anda yang sekarang tuh, bikin programnya? Ini dikit lagi selesai kok. Bisa nggak buat ngitung IPK? Caranya gimana ya? Masukin NIM, nama Anda, terus NIM nama gitu ya, NIM nama, terus berapa nilai yang Anda perlu masukkan? Berapa mata kuliah? Ayo. Mata kuliahnya berapa? 7 ya, 7 mata kuliah. Berarti masukin tuh. Berarti Anda bikin inputan NIM. Ya, NIM-nya boleh string nggak? Boleh. Kalau NIM sih kan nggak diolah ya. Lalu nama Anda ya. Nilainya 7 ya. Oke. Nilainya pengen sama mata kuliahnya nggak? Nilai 1, nilai mata kuliah. Tapi di variabel namanya nilai apa? Nilai algo. Nilai apa gitu aja disingkat, saudara ya. 7 mata kuliah, betul ya? Masukin. Udah. Perlu apa lagi supaya saya bisa ngitung IPK? Anda masukin NIM, Anda masukin nama, masukin 7 nilai Anda tadi, sesuai dengan nama mata kuliahnya, variabelnya mah bebas. Nilai 1, nilai 2, sampai nilai 7 gitu enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Terus, apa tuh? Perlu apa? Anda perlu masukin apa? Ayo. Perlu masukin apa? Supaya bisa ngitung IPK. Di penjelasan tuh gimana? Penjelasan prodi. Ya. Lagi Bapak Kaprodinya menjelaskan. Jumlah SKS, Pak. Total SKS. Good. Jumlah SKS-nya masukin aja. Nggak usah SKS nilai saya. Nggak usah. Total SKS aja berapa? 23 misalkan SKS-nya. Udah? Oke. Lalu hitung IPK. Caranya bagaimana hitung IPK? Ayo.
Total nilai. Total nilai. Total nilai. Berarti total nilai itu nilai jumlah dulu kan? Total nilai sama dengan nilai 1 plus nilai 2 plus sama nilai 7 gitu kan? Dijumlah ya. Terus IPK sama dengan bagaimana? Ulangi. Awas, ini sambil mikir. Kalau perlu sambil pegang kertas gitu tuh saudara. Ya, kuliahnya sambil pegang kertas, pegang pensil. Apa yang perlu dituliskan nih sambil AA ngejelasin gitu ya. Sambil saya ngejelasin dicoret-coret gitu, pegang kertas. Jangan ya cuman kalau ngeliatin wajah saya sih Anda pasti akan terpaku, saudara ya, diem aja gitu kan. Ya. Sambil pegang kertas itu ya. Masukkan NIM, masukkan nama, itu tuh variabel tuh. Terus masukin 7 nilai Anda, udah kan? Itu yang diinput kan? Terus masukin apa? Tadi udah disinggung sama temen Anda yang cakep bener tuh. Masukin total SKS. itu yang diinputkan. Ya, saya ulangi. NIM, nama, 7 nilainya tadi, plus total SKS. Kalau nggak ada total SKS, dia nggak bisa ngitung IPK. Gitu. Udah kan? Nah, sekarang menghitung IPK-nya prosesnya bagaimana? Ayo, ngitungnya. Pokoknya sampai saya dapat ya IPK Anda berapa? Oh, outputnya tuh gampang, outputnya mah IPK aja. Ya, ngitung IPK ya. Paham ya? Paham nggak nih? Kalau Anda diminta ngitung IPK, kalau tinggal berulang mah gampang, tinggal di while aja, while break juga ngulang sendiri, gampang. Ntar kalau udah bisa ya, pikirkan ya, ngitung IPK ya, saudara ya. Aduh Pak, ngitung IPK teh bagaimana? Di Google, cara menghitung indeks prestasi kumulatif. Ntar juga dikasih tahu tuh sama Universitas Indonesia, gitu ya. Ntar UI ngasih tahu, Unpad ngasih tahu, ada pasti ngitung IPK di Google. Ya, dicoba ya, saudara ya, dicoba ya. Oke, dicoba ya, ngitung IPK, bikin aplikasi untuk ngitung IPK di semester 1 sekarang. Itu biar Anda tahu ya. Awas, komponennya tadi ada NIM, ada nama, ada 7 nilai Anda. Kemudian ada SKS ya, total SKS. Awas, total SKS. Nah, supaya Anda bisa ngitung IPK itu harus ada mutu. Nah, mutu. Berarti nilai yang Anda masukkan itu harus berbentuk apa? Hurufnya atau nilai mutunya, saudara. Nilai mutu ada berapa sih nilai mutu tuh kalau dalam nilai kita perhitungan SKS tuh, nilai mutu ada berapa? Nilai mutu tuh. Ada 4, gampang mutunya. Kalau A mutunya apa? Berapa? Nilai mutunya 4 nilai mutunya. Kalau B nilai mutunya 3. Kalau C nilai mutunya 2. Kalau D nilai mutunya 1, kalau E 0. Nggak ada nilai mutunya. Ya. Oke, kita bandingkan begini ya. Saya punya saya coba masukin dulu ya. Naon sih ya. Screenshot dulu aja dah. Oke, kelihatan di Anda ya. Ini kelihatan di layar ya. Oke, ini kelihatan di layar semua ya. Saya ngitung nih, saudara, saya ngitung. Tadi masukin apa? NIM, terus nama ya. Nama, NIL 1, NIL 2, NIL 3. Ada 3 nilai dulu ya, jangan banyak-banyak pusing hitungnya. Terus total SKS. Oke. NIL 1 ini ceritanya SKS-nya 4. NIL 2 SKS-nya 2 gitu. NIL 3 SKS-nya 3. Berarti total SKS-nya berapa? Berapa? 9. 9.
9. Cakep, 9. Udah kan? Nah, ini proses hitung. Proses hitung. Gimana proses hitungnya? Apa dulu yang kita lakukan? Ayo. Anda nggak bisa langsung hitung loh, hati-hati. Anda nggak bisa langsung hitung. Gimana? If ya. If nil 1. Lah, kok nil 1-nya ke atas, saudara ya? Sorry. Ini kelihatan belum ngopi nih saya ini, saudara ya. Nil 1 lebih dari, kalau A berapa? Wis, jangan AA begitu ya. If nil 1 sama dengan A, maka apa nih? Mutu sama dengan 4. Terus elif. Ya, elif apa nih? Elif nil 1 sama dengan B, sorry ya. Ini harus ada petiknya, saudara. Maaf. Petik. Ini petik. Ini petik. Titik 2, maka mutu sama dengan 3. Sampai berapa mutunya tadi? Sampai 0. Karena bisa A, B, C, D, atau E nilai itu. Dan ini Anda lakukan bukan cuma untuk nilai 1. Kita punya berapa nilai ini, saudara? 3 nilai. Tapi kan ngebikin kan gampang. Tinggal kopas-kopas aja kan. Kebayang nggak kalau bikinnya? Seret jadi buat nilai 1. Ctrl C, Ctrl V, ganti variabelnya nil 2, nil 2, nil 2, nil 3. Panjang nih 7 nilai, saudara. Setelah dicari menggunakan if, maka dihitung nilai mutunya adalah total mutu sama dengan, ayo, ini variabelnya dibedain ya. Mutu 1. Ini kan nilai pertama nih, saudara ya. Plus mutu 1 ditambah mutu 2 ditambah mutu 3 bla 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 sampai dengan tambah dengan mutu 7. Ini adalah total mutu. Kalau Anda bikin sampai 7 nilai, kalau 3 ya 3 nilai. Oke, sekarang bayangkan dulu ya. Dah, nilai 1 nilainya A, nilai 2 nilainya A, nilai 3 nilainya A. IPK-nya berapa pasti? Saya punya 3 nilai nih, semuanya A. IPK-nya? IPK itu 0 sampai 4. Berapa IPK-nya? 4. 4. Ngitungnya dari mana 4 tuh? 4 dikali 4. berapa? Mutu awas nih. Ya. Kalau mutu itu apa? Dikali SKS-nya berapa nih? Hati-hati, saudara. Kan nilai masing-masing SKS-nya beda nih, saudara. Jadi kalau nilai 1 sama dengan A, ya, mutu 1 sama dengan 4 dikali berapa? Berapa SKS? Nilai 1. 4. Ya. Kalau B, 3 dikali berapa nih nilai mutunya? Kali 4 sama. Ini kan perkaliannya adalah SKS nih. Ya, sekarang kalau ini 4 kali 4, 16. 16 ditambah 2 dikali 4, 8. Berapa tuh? 16 tambah 8. 24. Ya, betul ya? 24 ditambah 12. Berapa? 36. 36 bagi 9 berapa?
4. 4. Ah, ya. Oke ya. Ini sih nggak usah dikumpulin, saudara ya, nggak usah dikumpulin. Tapi emang ini aplikasinya jadi panjang. Ya, jadi panjang ya. Nggak usah 7 nilai wis ya. Aduh Pak, 7 nilai pusing Pak, 7 nilai. Udah 3 nilai aja ya. 3 nilai, tapi tentukan IPK-nya ya. IPK minimal 2, maksimal 4. Input NIM, nama, nilai 1, nilai 2, nilai 3, masukin berapa. Ini prosesnya. Ya, silakan ya. Ini kan nanti direkod nih. Ntar saya bagiin lagi ke Anda nanti ya. Baik. Ya. Udah nih, jangan lama-lama di sini. Balik lagi. Oke, ya rada berpusing. Algoritma itu pusing, maksudnya. Algoritma itu pusing. Waduh, ntar ujiannya bagaimana? Gampang ujian itu ya. Oke, ujian tuh gampang, saudara ya. Baca soal, kemudian tinggal dikerjakan, gitu kan? Ujian kan gampang ya. Download soal, dikerjakan. Nah, mengerjakannya ini, gitu. Prosesnya harus penuh dengan perjuangan, ya. Oke, jangan terlalu banyak ini ya, terlalu banyak bermain. Ya, nanti saat udah UTS, luangkan waktu benar-benar istirahat supaya fresh pikirannya. Kita balik lagi ya, saudara ya, karena tadi kan belum selesai nih. Balik lagi nih. Balik lagi ke sini ya. Misal kita bikin program seperti ini, saudara. Kalau IPK, ini karena nyinggung IPK sih, ya. IPK-nya A, maka sempurna. IPK A itu 4. Ya, diganti aja ini boleh. IPK 4 sempurna. IPK berapa? 3 bagus. IPK 2 cukup, ya. Lalu kalau di bawahnya 1 kurang. Kalau 0 ya parah gitu kan ya. Lah programnya begini nih, saudara. Gampang ya. Elif, else. Betul? Perhatikan ini. Ada kekurangan. Kekurangannya di mana? Ada yang tahu? Kalau saya nggak masukin A, B, C, D, atau E, ya, programnya akan error. Sebetulnya sih kalau saya masukin A muncul sempurna, saya masukin B muncul apa? Bagus, saya masukin C muncul cukup, saya masukkan D muncul kurang, saya masukkan Z, huruf Z tuh saudara. Saya masukin Z, munculnya apa? Else. Hah? Parah munculnya. Parah munculnya. Masa ada IPK Z kan saudara ya? aja parah apalagi Z ya, hancur gitu kan. Nah, bagaimana supaya kalau saya jalankan yang boleh masuk itu hanya A, B, C, D, atau E? Apa yang dilakukan? Ayo. Jadi yang boleh masuk itu hanya A, B, C, D, atau E. Apa yang dilakukan? Nih, ini. Handlingnya dengan definisikan else sebagai pilihan yang tidak ada. Jadi Anda bikin elifnya satu lagi. IPK sama dengan E. Contohnya seperti ini. Kelihatan ya? Oke. Gampang? Gampang ya? Masukkan nilai if, print, elif, elif. Ini sampai E, saudara. Nah, else-nya itu untuk pilihan yang di luar ini. Pokoknya kalau saya nggak masukin A, B, C, D, atau E, muncul keterangan pilihan hanya A, B, C, D, A. User dikasih tahu. Saya nggak boleh masukkan di luar A, B, C, D, atau E. Itu maksudnya. Oke, cukup jelas ya, saudara ya? Iya ya, harus jelas nih. Ya, ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini? Ya, barangkali ada pertanyaan. Hasilnya, ya ini hasilnya. Sorry, bukannya hasilnya. Ini kombinasi N. Ada satu bagian lagi nih, harus saya jelaskan. Bisa ya? Oke, jadi kalau kemarin Anda ngitung, ngitung nilai itu ya, nilai. Kalau nilai mah jelas ya, di bawah 40 udah E gitu kan. Ya, udah jelas kalau nilai. Tapi kalau huruf kan harus diidentifikasi, saudara.
Ya, yang Anda bandingkan ini kan apa namanya? Yang contoh tadi kan nih angka kan yang dibandingkan. Nah, kalau ini kan yang dibandingkan huruf. Jadi kalau nggak masukin huruf ini ya pilihannya nggak ada. Nah, makanya munculkanlah else sebagai pilihan terakhir. Baik. Ya, 3 slide lagi. Perhatikan. 3 slide lagi, perhatikan. Oleh Anda ya. Ini saya punya sebuah apa nih, saudara? Yang Anda lihat apa nih? Saya perkecil dikit. Oke ya. Perhatikan dulu. Perhatikan dulu. Pahami ya. Oke. Dipahami. Ya, saya mau ini dulu nih, bentar ya. Bagian 1. Ini ada yang Udah paham di ininya? Sudah paham di skripnya? Ini penggunaan operator and, or, dan not. Oke, masih ingat ya? Kita pernah bahas di algoritma ada and, or, dan not. Bagaimana kalau Anda harus menguji satu kondisi dengan 2 kondisi atau 2 variabel atau 1 variabel yang sama dengan menggunakan and, or, atau not. Kita ambil contoh yang gampang saja. Ya, perhatikan contoh ini gampang sekali. Saya punya 2 variabel yang 4 variabel nih, ada A, ada B, ada X, ada Y. Ya. Ada A, ada B, ada X, ada Y. A bernilai 90, B 100, X 20, Y 100. Perhatikan tampilan ini. Ya, kalau dijalankan apa hasilnya? Ayo. Yo, mikir dikit. Kalau dijalankan hasilnya apa? Kan saya minta, coba tulis eksekusi. Gimana hasilnya? Sekarang diraba-raba dulu nih. Apa hasilnya? Yang pertama, kombinasi N. Jika A kurang dari B dan X lebih dari Y, cetak semua kondisi true. Kondisinya berisi dengan 2. 1, apakah A kurang dari B dan X lebih dari Y. Untuk bernilai true, kalau Anda menggunakan N, harus semuanya benar. Masih ingat ya? Kalau Anda pakai N itu harus, kalau kita kondisinya 2, dua-duanya kudu true. Kalau salah satu saja false, dia false. Apalagi dua-duanya false. Itu N. Udah? Yang kedua, dalam kombinasi OR ditanya, apakah A kurang dari B atau X kurang dari Y? Kalau salah satunya benar, muncul salah satu kondisi true. Yang ketiga, if not itu menyangkal. Ya, A kurang dari B itu true apa false? Saya tanya. A kurang dari B itu true apa false? Ini A-nya berapa, B-nya berapa? Kan gampang. True apa false? True. Oke, udah jelas 90 kurang dari 100 kan? True ya. True kan? Kalau ada not-nya mengatakan jika A tidak kurang dari B, sedangkan A-nya kurang dari B, berarti kondisi ini bernilai apa? True apa false? Setelah saya tambahin not. Jadi, true apa false? Kalau A kurang dari B, ini nggak ada not-nya nih, saudara ya. Ini nilainya aja nih. If A kurang dari B, pasti true. Kenapa? Karena 90 kurang dari 100. Setelah saya tambahkan dengan not, dia menyangkal. Ya, A kurang dari B, 90 kurang dari 100. True apa false? False. False. Oh.
Ya kan? Kan not A kurang dari B. Sedangkan A-nya kurang dari B pada kenyataannya. Sama aja if not benar, itu bernilai apa? Salah. If not laki-laki, berarti apa? Perempuan. Not itu menyangkal, saudara. Berarti kalau ini dijalankan hasilnya apa? Mana yang dicetak? Nah, itu aja. Mana yang dicetak? Yang pertama dicetak nggak? Semua kondisi true. Dicetak nggak? Ayo. Ya, ntar dicobalah ya. Yang pertama, lihat dulu mana yang true. Kan kalau N kan harus true sama true. Kalau OR kan boleh true, false, boleh false, true. Gitu kan? Ya kan? Oke, yang kombinasi N. Ini true nggak? A kurang dari B. Lihat Iya, nih Pak. nilainya. True kan? X lebih dari Y. True nggak? True. True. Berarti printnya dikerjakan nggak? Iya, Pak. Dikerjakan. Muncul. Semua kondisi true. Cek yang kedua. Apakah A kurang dari B? True nggak? True. True. X kurang dari Y? False. False. Tapi karena ini pakai OR, masih dianggap kondisi ini true. Masih dikerjakan printnya. Salah satu kondisi true. Yang bawah dicetak nggak? Yang dua dicetak nih tadi nih. Yang bawah dicetak nggak? Cetak, Pak. Ah? Dicetak nggak? Jangan lihat isinya, jangan. Jangan lihat isinya. Ya. Lihat kondisi ini bernilai true apa false. Kalau nggak ada not-nya, ini true. Betul nggak? Setelah ditambahin not, jadi false. Kenapa? Karena A-nya kurang dari B, saudara. Jadi ini tidak akan dicetak nih. Ya, tadi coba ya. Oke, wes, jangan berlama-lama di sini ya, nanti. Baik, ya. Oke, 1 menit, 2 menit lagi, rada cepet saya jelasin ya. Contoh kombinasi dengan operator keanggotaan tadi dengan operator logik ya, ada and, ada or, ada not. Nah, sekarang dengan operator in dan not in. Saya bisa taruh satu variabel itu isinya dengan beberapa angka. Keren ya? A sama dengan 1, 2, 3, 5. Ya. Udah, nih angka nih isinya 1 sampai 5. Lalu A saya isi 5, lalu B saya isi 6. Kombinasi in. If apakah A ada dalam angka? Ada nggak? Angka 5 ada di sini nggak? Isi nilai A? Ada. Oke, berarti apa? Dicetak nggak ini? Cetak. Variabel A ada pada list angka. Not in. Ya. If A not in angka, variabel A tidak ada pada list angka. Dicetak nggak ini? Dicetak nggak yang bawah? Tidak. Tidak, karena ini false. Wong A-nya ada kok di atas. Kalau ini Anda ganti B, if B not in angka, ganti nih variabel B tidak ada pada list angka, muncul pasti. Kalau if ini A-nya diganti jadi B, ganti keterangannya B, muncul dua-duanya. Ya, paham ya? In dan not in. Oke, ya. Ini bagian terakhir, saudara ya. Masih ingat ini? Kalau nilai ini masukin nilai, ingat? Yang kemarin tuh, ya, kalau Anda pakainya di antara tuh nulisnya begini nih nulisnya tuh. Kurang dari sama dengan 80, nilai lebih dari sama dengan 50. Panjang. Ingat yang tugas kemarin di flowchart. Sok, ntar dibikin kayak gini ya. Tuh. Pakainya apa? N. Dan variabelnya sama. Nilai-nilai. Di antara. Ya, di antara. Oke? Paham ya?
Dah latihannya ini ya. Pokoknya latihannya dikerjakan. Ya, dikerjakan dan dikumpulkan ya. Nanti saya kasih penugasannya. Baik, ya nanti saya kasih penugasannya di Edmodo ya. Ini saya stop share dulu, kita sudah under 1 minute. Oke, saudara, dari 29 yang hadir, terima kasih. Ya, nanti kehadirannya seperti biasa setelah saya upload, ini videonya saya kompres dulu, saya combine dulu, saya upload ya. Nanti disertai dengan screenshot video, boleh bagian pertama, boleh bagian kedua untuk konfirmasi absen. Ya, saya tunggu sampai jam berapa? Jam 12 siang dah. Ya, nggak usah siang ya, nanti saya 1:30 udah ngajar lagi. Oke, itu ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum